Perkenalkan, nama saya Silvina Putri Pelo dengan NIM 23060400. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-12. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan struktur wilayah mempengaruhi dinamika politik dan strategi negara dalam panggung global. Konsepsi politik yang pertama, pengaruh geografis terhadap politik dan strategi. Faktor geografis seperti letak, topografi, sumber daya, dan akses ke laut dan infrastruktur transportasi sangat mempengaruhi posisi strategis dan kebijakan politik suatu negara. Yang kedua, persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan. Pengaruh negara-negara saling bersaing untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, dan militer di wilayah-wilayah strategis. Persaingan ini dapat terjadi melalui diplomasi, ekonomi, propaganda, dan bahkan konflik militer. Tujuannya yaitu mendapatkan kontrol atas sumber daya, jalur perdagangan. Yang ketiga, konsep ruang hidup atau Lebensraum. Konsep ide bahwa suatu negara membutuhkan wilayah yang cukup luas untuk berkembang dan mempertahankan keamanannya pernah digunakan untuk membenarkan ekspansi teritorial, seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Yang keempat, pembagian dunia menjadi zona-zona pengaruh. Negara-negara besar berusaha membangun dan mempertahankan zona-zona pengaruh di berbagai kawasan strategis. Tujuan menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi oleh negara lain. Yang berikutnya, teori politik besar. Teori-teori politik besar yaitu yang pertama, teori Heartland oleh Halford Marxinder, berasal dari Inggris. Inti dari teori ini adalah bahwa kekuasaan dunia akan dimiliki oleh negara yang menguasai Heartland atau wilayah inti Eurasia. Menurut Marxinder, wilayah Heartland yang meliputi Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah adalah pivot area atau wilayah poros yang mengendalikan kekuatan dunia. Yang kedua, teori Rimland oleh Nicholas Spiegelman, berasal dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa wilayah yang lebih penting adalah Rimland, yaitu wilayah pesisir Eurasia. Yang ketiga, teori kebijakan laut terbuka oleh Alfred Tyler Mahan, Amerika Serikat, menekankan pentingnya kekuatan maritim dan kontrol atas laut terbuka untuk menjadi kekuatan global. Yang keempat, teori ruang hidup Lebensraum oleh Karl Haushofer, berasal dari Jerman. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara membutuhkan wilayah yang cukup berkembang luas untuk dan mempertahankan keamanannya. Materi berikutnya yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional bagi bangsa Indonesia telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Implementasi wawasan nasional di era global. Yang pertama, dalam kehidupan politik diatur dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pemilihan presiden harus sesuai hukum dan mempentingkan persatuan bangsa. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, dan lain-lain. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial perlu diperhatikan agar kita dapat mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Yang keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan, pertahanan, dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Sekian penjelasan materi tentang pertemuan ke-12. Sekian dan terima kasih.